Pernah nggak sih lu lagi main HP 1 jam 2 jam, tahu-tahu udah sore aja? Atau lu keasyikan scrolling TikTok tanpa mikirin waktu, sampai-sampai bablas nggak kerasa? Itu semua gara-gara satu zat di otak kita yang namanya dopamin. Dopamin itu kayak tombol senang di otak lu. Begitu lu ngelakuin sesuatu yang bikin senang seperti nonton video lucu, dapet notifikasi, atau ngemil makanan enak, dopamin langsung menghadiahi kita. Masalahnya, tombol ini sangat gampang terpancing dengan hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Dopamin sering dijuluki sebagai molekul kesenangan. Zat ini menjadi dalang kenapa media sosial bisa sebegitu adiktifnya. Scrolling TikTok, buka Instagram, atau dapat notifikasi dari ayang lu. Itu semuanya nyetrum dopamin ke otak yang bikin lu nagih dan susah berhenti. Tapi, dopamin nggak cuma soal kecanduan. Dia juga membuat kita ngerasa bahagia setiap kali nyelesain sesuatu. Misalnya, dapat nilai bagus, dipuji atasan karena kerjaan lu bagus, atau bahkan berhasil centang satu tugas di to-do list harian lu. Semua itu kasih ledakan pada dopamin yang bikin hati lu seneng dan membuat kita pengen ngelakuin hal itu kembali. Masalahnya, otak kita nggak bisa bedain mana aktivitas yang bermanfaat dan mana yang cuma kasih kesenangan instan. Dopamin itu hanya terus berproduksi selama itu bikin kita merasa nyaman. Dopamin dalam otak kita itu nggak akan pernah merasa puas. Begitu kita dapat satu, otak terus membutuhkan itu terus-menerus. Jadi kita malah mengejar rasa senang itu terus-menerus tanpa kita sadari, dan akhirnya lu terjebak dalam siklus yang berulang-ulang, apalagi kalau pemicunya hal-hal instan kayak media sosial, makanan instan, atau hiburan video pendek. Tapi sebelum kita lanjut ke caranya, jangan lupa klik subscribe dulu ya. Dan selamat datang di segmen Ruang Mindset. Ayo, langsung masuk ke pembahasannya. Jadi, dopamin itu sebenarnya kayak mesin fokus alami otak kita. Bisa dibilang, dia tuh hadiah kecil dari otak biar kita tetap semangat ngelakuin sesuatu. Nah, yang sering bikin lu ketagihan itu sebenarnya bukan gamenya, bukan medsosnya, atau apapun rangsangannya. Tapi karena dopamin yang disemprot otak pas, lu kena rangsangan itu. Masalahnya, kalau lu terlalu sering dapat rangsangan ini, entah itu dari scroll medsos, main game, atau hal-hal yang bikin excited, lama-lama otak lu jadi kebal. Dopamin akan tetap memberikan sinyal, tapi reseptor di otak yang menerima sinyal itu malah makin berkurang. Jadinya apa? Lu jadi susah puas, susah fokus, dan butuh rangsangan yang lebih besar lagi untuk bisa merasakan tingkat bahagia seperti dulu. Dopamin itu bisa kita ibaratin kayak keuntungan atau hasil dari investasi aktivitas lu. Di sini, dopamin itu kayak keuntungan yang lu rasain dari usaha lu ngelakuin sesuatu. Jadi pertanyaannya, lu butuh berapa banyak rangsangan biar dopamin lu nyemprot dan lu ngerasa puas, fokus, dan bener-bener hadir di momen itu? Apakah lu udah bisa dapetin suntikan dopamin cuma dari belajar dan baca buku? Atau lu baru ngerasa dapat suntikan dopamin kalau harus sambil main video game, scroll TikTok sambil makan es krim? Tapi sebelum lu jawab pertanyaan gue itu, kunci dari semua itu adalah makin sering lu mengejar rangsangan yang berlebihan, makin kebal lu sama dopamin itu sendiri. Dan akhirnya, hal-hal sederhana yang dulu bisa bikin lu seneng, sekarang jadi nggak ngaruh lagi. Tapi bagaimana kalau gue bilang, dopamin juga bisa kita hack buat dorong diri sendiri jadi lebih produktif. Gimana kalau lu bisa ngerasa seneng banget waktu nulis buku, bikin karya, atau ngerjain hal-hal penting di kerjaan lu seantusias lu scroll TikTok atau ngecek saldo rekening pas habis gajian? Di saat lu bisa lakuin itu, produktivitas di hidup lu bakal naik positif. Bukan cuma buat ngabisin waktu, tapi dopamin lu justru jadi bahan bakar buat fokus, semangat, bahkan lu manfaatkan itu untuk masuk ke mode super fokus. Langkah yang bisa lu terapin untuk mengarahkan dopamin lu ke arah yang lebih positif adalah dengan cara melakukan dopamin detox. Dopamin detox itu metode buat ngurangin atau bahkan stop sementara dari aktivitas-aktivitas yang bikin otak lu kebanjiran dopamin. Aktivitas yang sering kasih lu rasa senang instan seperti main game, scroll medsos, atau nonton video lucu tanpa henti. Detox ini bisa ngeriset ulang sistem otak kita. Karena kalau kebanyakan ledakan dopamin, otak lu jadi kebal. Akhirnya, lu malah jadi susah nikmatin hal-hal yang butuh fokus dan proses panjang seperti belajar, kerja, atau membangun kebiasaan baru. Detox ini sangat penting dilakukan
Karena tanpa lu sadari, sebenarnya lu udah kecanduan sama hal-hal yang instan. Jadi mari kita bahas gimana cara ngereset sistem dopamin lu supaya lu bisa mengontrol dopamin itu bukan dopamin yang mengatur hidup lu. Langkah pertama buat nguasain sistem energi dopamin kita adalah mengubah cara lu istirahat. Kebanyakan orang kalau lagi selesai mengerjakan sesuatu dan sudah seharusnya masuk waktu istirahat, mereka malah ambil waktu istirahat itu ke hal yang justru memicu ledakan dopamin yang lebih besar seperti main handphone, scroll medsos, cek email, atau buka video random. Kegiatan itu semua memicu penyaluran dopamin di otak lu, bahkan di saat lu nonton video ini di posisi saat lu seharusnya istirahat. Tapi nggak apa-apa, semoga video ini bisa membuat lu nyadar. Karena sadar menjadi langkah awal untuk mengubah hidup lu. Salah satu kesalahan besar yang sangat sering dilakukan banyak orang di waktu istirahat adalah melakukan sesuatu yang lebih merangsang daripada kerjaan yang barusan mereka hentikan. Jadi ambillah waktu istirahat yang membosankan itu untuk mengatur ulang dopaminmu dan meningkatkan kepekaan otak. Ubah apapun yang selama ini lu anggap membosankan jadi pekerjaan yang terasa semudah scrolling media sosial. Triknya bukan membuat pekerjaan itu jadi seru, tapi menurunkan standar lu soal apa yang dianggap membosankan. Dengan begitu, hal-hal kecil seperti menulis, belajar, atau bekerja justru akan terasa menyenangkan bagi otak kita. Kalau cara favorit gue sendiri, yang sering gue terapin, yaitu gue biasanya cuma diem sambil liatin atap atau dinding. Gue bakal berhenti bekerja sebentar, terus duduk berdiam diri sambil liatin dinding selama 10 atau 15 menit. Gak ngapa-ngapain, cuma biarin semuanya tenang biar nggak terus-terusan ke-trigger sama hal-hal kecil. Atau lu bisa juga lakukan meditasi mindfulness. Jenis meditasi ini udah gua jelaskan di video gua sebelumnya. Intinya, biarin istirahat lu bener-bener jadi kosong, biar otak lu kelaparan dengan dopamin, dan malah excited ketika balik ke kerjaan lu. Hal kedua yang perlu lu lakuin adalah ngebiasain diri sama yang namanya menghuni momen. Pernah gak sih lu ngalamin waktu lagi di rumah makan bareng teman-teman? Terus pas temen lu ke toilet, apa yang langsung lu lakuin? Gua tebak. Lu pasti buru-buru ngecek handphone, baca chat, atau scroll media sosial, kan? Kita semua pernah ada di posisi itu. Saking seringnya kita mainin handphone tanpa mikir, cuma buat dapat suntikan dopamin. Dan seringkali kita ngelakuinnya tanpa sadar. Padahal di momen-momen kayak gitu justru lu punya kesempatan buat ngurangin konsumsi informasi yang gak perlu. Lu berhenti ngelepas perhatian kemana-mana dan itu bikin reseptor dopamin lu jadi lebih peka sama hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa bikin lu seneng. Lu bisa coba cara ini. Waktu lu datang lebih awal ke pertemuan atau makan siang, coba duduk aja dengan tenang tanpa buka HP dan tanpa ngapa-ngapain. Atau saat lu berangkat kerja, entah itu nyetir, naik transportasi umum, atau jalan kaki, coba lakukan itu dalam keheningan, tanpa musik, dan tanpa scroll-scroll lagi. Dengan cara ini, lu bakal dipaksa buat bener-bener hadir di momen itu. Lu jadi belajar buat menerima saat-saat dimana gak ada banyak rangsangan atau distraksi. Dan seiring waktu, lu bakal makin sensitif sama hal-hal kecil yang dulu mungkin gak lu perhatiin. Saat lu bisa lakukan ini, lu bakal mulai punya kualitas pikiran yang lebih tenang, lebih fokus, dan itu bakal ngebantu banget buat lu masuk ke aliran flow di mana lu bisa menikmati aktivitas lu pada momen itu. Hal ketiga yang perlu lu lakuin adalah melakukan satu hal pada satu waktu. Serius deh, lu bisa ningkatin kepekaan otak lu cuma dengan fokus ke satu hal aja dalam satu waktu atau fokus tunggal. Misalnya seperti ini. Lu lagi jalan bareng teman dan sambil ngobrol santai gitu. Terus tiba-tiba lu kepikiran mau balas chat atau kirim pesan teks dan lu otomatis berhenti ngomong di tengah kalimat lalu mengambil HP, terus lu malah berhenti jalan juga. Jadi diam di tempat, sibuk mengetik pesan, sementara teman-teman lu semua udah jalan duluan ninggalin lu. Nah, ini sebenarnya terjadi karena ada interaksi di otak lu antara dua mode utama yaitu jaringan mode default dan jaringan tugas positif. Jadi gini, saat lu nggak ngelakuin apa-apa atau nggak fokus ke tugas tertentu, yang aktif itu jaringan mode default ini atau dikenal dengan mode santai. Tapi begitu lu mulai fokus ke sesuatu, misalnya ngetik pesan teks, jaringan tugas positif langsung mengambil alih pikiran lu. Dan ini mode otak yang bikin lu perhatian penuh ke tugas. Nah, di contoh tadi, pas lu lagi jalan sambil ngobrol,
Terus tiba-tiba lu mau ngetik pesan, lu otomatis cepet banget bergeser dari mode default yang santai ke mode tugas positif yang super fokus. Masalahnya ini bikin perhatian lu kayak masuk ke terowongan. Kesadaran lu cuma ke satu titik ngechat itu. Akhirnya lu jadi gak sadar dengan lingkungan sekitar. Temen-temen lu udah jalan jauh, lu masih berdiri bengong sambil mengetik dan gak sadar sudah ditinggalin. Kalau lu mau ngelatih kemampuan ini, simple banget, fokuslah ke satu hal pada satu waktu. Misalnya saat lu makan, ya makan aja. Pas kerja, ya kerja aja. Waktu ngobrol, fokus aja komunikasiin pikiran lu, tanpa sibuk mikirin hal lain. Rangkulo hidup ini sebagai rangkaian aktivitas tunggal satu demi satu. Bukan upaya yang tersebar kemana-mana, cuma buat nyari suntikan dopamin dari hal baru terus-menerus. Jadi intinya gini, kalau lu mau nguasain sistem energi dopamin lu, biar lu bisa dorong diri, lu maju dan meraih performa terbaik lu. Caranya simple, manfaatin aja istirahat yang kadang lu rasa ngebosenin itu. Biarkan hal-hal yang dulu lu anggap bosan malah jadi bermanfaat. Lu jadi bisa nikmatin tiap momen dalam hidup lu tanpa harus terus nyari rangsangan baru. Dan akhirnya, lu bisa ngerjain semuanya satu persatu. Dengan penuh perhatian, fokus, hadir sepenuhnya, dan itu yang bikin lu makin kuat buat capai performa terbaik lu. Jadi selalu tahu gimana cara menguasai energi dopamin. Sekarang gue lagi ngumpulin donasi dalam bentuk subscribe buat bantu video berikutnya. Jadi kalau lu merasa video ini bermanfaat, klik tombol like, komen, dan subscribe sekarang juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.